Film ini dimulai dengan kebahagiaan sebuah keluarga, Tom, Julia, dan kedua anak mereka, Kie dan Ben, yang sedang berlibur di lautan Karibia. Saat Tom mengajari Ben memancing, Julia memutuskan untuk berenang. Tiba-tiba arus kuat menyeretnya menjauh dari kapal, memicu kepanikan. Tom segera mengarahkan kapal untuk menyelamatkannya. Stop the boat. I can go. I've got my swimsuit. I can. Dad. Stay here and keep her steady. I can go. I got you. Setelah diselamatkan, Julia menceritakan pengalaman menyeramkannya itu, dan Tom memperingatkan semua orang untuk tidak berenang sembarangan. Namun, mereka tak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari misteri yang akan menguji ketahanan dan ikatan mereka sebagai keluarga. Saat malam tiba dan keluarga merayakan ulang tahun Ben yang ke-13, Tom memberikan hadiah berupa laptop gaming terbaru. Tetapi Julia mengingatkan agar Ben tidak hanya memakainya untuk bermain game, melainkan juga untuk belajar. Kie menghadiahkan Ben topeng Medusa untuk Halloween, sementara Julia memberinya gelang batu laut yang sedang tren di kalangan remaja. Mereka berfoto bersama, mengabadikan momen bahagia itu. Setelah perayaan, Kie mencoba menghubungi pacarnya di kota. Namun pacarnya melaporkan adanya badai aneh yang sangat mengerikan, dan tiba-tiba koneksi terputus, menyisakan rasa cemas di hati Kie dan keluarga. Tak lama setelah perayaan, suara aneh mulai terdengar dari luar kapal. Saat keluarga mengecek, mereka terkejut menemukan bahwa suara itu berasal dari ikan paus yang melintas. Ketegangan meningkat ketika salah satu paus raksasa tak sengaja menyenggol kapal mereka, membuat mereka khawatir akan kerusakan. Tom merasa bertanggung jawab, menyelam untuk memeriksa keadaan kapal. Namun saat kembali, ia mendapati luka parah di lengan kirinya akibat tidak sengaja menyenggol baling-baling kapal. Dengan wajah cemas, Tom menjelaskan bahwa kapal mereka hanya mengalami sedikit penyok akibat benturan itu. Tetapi ia mengingatkan keluarga untuk waspada agar kerusakan tidak semakin parah. Setelah insiden dengan ikan paus, Tom segera meminta Julia untuk menghubungi petugas pantai agar mengirimkan bantuan. Namun mereka menghadapi kesulitan karena sinyal telepon terputus-putus dan sulit untuk terhubung. Setelah menghitung persediaan makanan, Tom menginformasikan bahwa mereka masih memiliki cukup untuk bertahan selama 4 hari ke depan, memberikan sedikit harapan bahwa mereka bisa menunggu bantuan yang mungkin akan melintas. Tiba-tiba suara aneh kembali terdengar dari luar kapal. Namun kali ini suara aneh itu bukan berasal dari ikan paus. Keluarga itu terkejut melihat beberapa meteor berjatuhan di dekat kapal mereka. Dalam keadaan panik, Tom terpaksa menyalakan mesin kapal agar mereka bisa menjauh dari bahaya tersebut. Saat mereka melaju, kenyataan yang lebih mengerikan terungkap. Objek-objek yang jatuh itu bukanlah meteor, melainkan serpian pesawat yang baru saja terbakar. Situasi semakin buruk karena kerusakan pada mesin kapal makin parah setelah dinyalakan, dan kini mereka terjebak di lautan tanpa bisa menghidupkan kapal lagi. Entah mengapa, lautan yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergejolak dengan ganas. Gelombang mulai menerpa kapal, dan Julia mendapati dirinya mimisan tanpa alasan yang jelas. Melihat tanda-tanda tersebut, Tom segera mengambil tindakan. Dengan ketegangan yang meliputi suasana, ia menyuruh semua orang untuk segera mengenakan pelampung. Rasa cemas menyelimuti mereka, seolah lautan yang damai kini berubah menjadi musuh yang siap menerkam. Keadaan semakin mencekam, dan mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Keesokan harinya saat Tom dan yang lain baru saja bangun, mereka terkejut melihat bahwa kapal yang mereka tumpangi kini berada di atas sebuah gunung di tengah dataran kering yang luas. Mereka tak percaya dengan apa yang terjadi, mengingat sebelumnya mereka masih berada di tengah lautan. Kebingungan dan ketakutan menyelimuti mereka, menandakan bahwa petualangan misterius ini baru saja dimulai. Awalnya mereka mengira telah terdampar di sebuah pulau, namun setelah Tom memeriksa lokasi mereka, ia menyadari bahwa seharusnya mereka masih berada di tengah lautan. Hal ini mengungkapkan kebenaran yang menakutkan. Mereka tidak terdampar, melainkan air lautnya yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Dataran luas di sekeliling mereka ternyata adalah dasar lautan yang terangkat. Tom juga menyadari sesuatu yang mengerikan. Kompasnya yang seharusnya menunjuk ke arah utara, kini justru menunjuk ke selatan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja baru saja terjadi pergeseran lempeng bumi secara besar-besaran, mengakibatkan perubahan drastis pada dataran di seluruh dunia. Dengan situasi yang semakin kacau dan tak terduga,
mereka menyadari bahwa dunia mungkin tak lagi sama. Tom mulai memahami bahwa pergeseran lempeng bumi inilah yang membuat dasar laut terangkat ke permukaan, menjelaskan hilangnya air laut secara mendadak. Namun pikiran Tom justru terpusat pada kemungkinan yang lebih mengerikan. Jika dasar laut kini menjadi daratan, mungkin saja daratan di seluruh dunia telah tenggelam menjadi lautan. Kekhawatirannya semakin besar, membayangkan bahwa miliaran orang di daratan bisa saja terjebak dalam bencana global yang berpotensi memusnahkan kehidupan manusia. Mendengar perkataan ayahnya, Ki hanya bisa menangis, khawatir akan nasib pacarnya yang kini entah berada di mana. Di sisi lain, Ben yang selalu santai justru tampak asik menerbangkan balon dan berjoget ria di atas bebatuan. Tampak tak peduli meskipun dunia mungkin sedang berada di ambang kehancuran. Bagi Ben, momen ini hanyalah kesempatan lain untuk hiburan, tidak peduli seberapa suram keadaan di sekitarnya. Tak lama kemudian suara serak terdengar di radio kapal, mengejutkan Tom. Seorang pria bernama Nao, kapten kapal selam kecil yang juga selamat dari bencana misterius, menghubunginya. Nao menjelaskan bahwa ia berada di dalam kapal selamnya saat air laut mulai menghilang. Itulah sebabnya ia selamat. Namun, Nao juga menyampaikan kabar buruk. Seluruh komunikasinya dengan daratan telah terputus dan mereka tidak bisa meminta bantuan. Suara Nao terdengar lebih khawatir saat ia mengingatkan satu hal yang membuatnya ketakutan. Jika lempeng bumi kembali bergerak, ada kemungkinan air laut akan kembali dalam sekejap, menghanyutkan apapun yang kini berada di dasar lautan. Mendengar ancaman yang mungkin datang, Tom segera berencana untuk pergi ke tempat Nao. Kapalnya yang sudah rusak parah dan tidak mungkin bertahan jika air laut kembali membanjiri dasar lautan. Namun saat mereka terhubung, Nao mengungkapkan satu masalah besar. Kapal selamnya terlalu kecil dan tak bisa menampung seluruh keluarga Tom. Pilihan sulit kini menghadap Tom dan keluarganya. Sementara waktu terus berjalan dan bahaya tak terlihat semakin dekat. Setelah memeriksa koordinat lokasi Nao, Tom memperkirakan bahwa perjalanan menuju kapal selam akan memakan waktu sekitar 2 hari jika ditempuh dengan berjalan kaki. Sadar bahwa perjalanan panjang ini penuh risiko, Tom memutuskan untuk mempersiapkan semua yang mereka butuhkan, mulai dari persediaan makanan hingga alat pelindung, demi keselamatan keluarganya. Dengan tekad kuat, mereka mulai bersiap menghadapi perjalanan panjang melintasi dasar lautan kering yang penuh misteri, menuju satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya saat Tom sedang mengamati keadaan sekitar, ia melihat seorang pria terluka bernama Johnny yang berjalan bersama seekor anjing hitam. Mereka iba, Tom mendekati Johnny dan menawarkan air minum. Awalnya Johnny menerima bantuan itu, tetapi ketika Tom lengah, Johnny tiba-tiba menyerangnya dan menusuk senjatanya hingga Tom tewas di tempat. Julia yang menyaksikan tragedi itu panik dan bergegas kembali ke kapal, menyuruh anak-anak untuk bersembunyi. Saat Johnny memasuki kapal dan mencari Julia, ia tidak sadar bahwa Julia bersembunyi di luar kapal. Di saat genting itu, Julia berhasil mengalahkan anjing hitam milik Johnny yang mencoba menyerangnya. Kematian anjingnya membuat Johnny semakin marah. Setelah menyadari anjingnya telah mati, Johnny akhirnya berhasil menangkap Julia. Namun saat ia hendak melukai Julia, Kie muncul dari belakang dan menembakkan pistol suar ke arahnya. Ledakan dari pistol suar itu membuat kapal terbakar. Dalam kepanikan, Julia dengan cepat mengambil barang-barang penting mereka sebelum ledakan besar akhirnya menghancurkan kapal. Mereka sempat memeluk tubuh Tom yang sudah tiada, mengucapkan selamat tinggal yang menyayat hati. Namun tanpa mereka sadari, Johnny ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut. Melihat bahaya yang masih mengintai, Julia segera menyuruh kedua anaknya untuk lari secepat mungkin sebelum Johnny kembali dan memburu mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Julia memutuskan untuk memberi kedua anaknya waktu istirahat sejenak. Sementara itu, ia berusaha mencari tahu di mana lokasi Nao berada. Dalam momen ini, Kie tidak bisa menahan emosinya dan menyalahkan Ben, beranggapan bahwa semua ini terjadi karena balon yang diterbangkan Ben menarik perhatian Johnny, si psikopat itu. Mendengar itu, Julia segera berusaha menenangkan Ben dan menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahan siapapun. Ia menekankan pentingnya kerjasama di antara mereka. Kita harus saling mendukung dan tidak saling menyalahkan, itu katanya. Hanya dengan bersatu, kita bisa selamat dari masa-masa sulit ini. Julia berusaha menguatkan semangat anak-anaknya, berfokus pada harapan untuk menemukan Nao dan mendapatkan bantuan. C'est pas de ta faute. Je ferai tout. Di tengah perjalanan, Ben menemukan seekor hiu yang tak lagi bergerak, terdampar di dasar laut kering tanpa air.
Saat Julia melihat ke belakang, ia dikejutkan oleh sosok Johnny yang ternyata masih membututi mereka. Tanpa pikir panjang, ia menyuruh Kie dan Ben untuk segera berlari, meninggalkan Caman yang terus mendekat. Setelah merasa cukup jauh, Julia melihat Ben kelelahan dan memintanya minum. Namun mereka dikejutkan saat mendapati botol air yang tersisa hanya sedikit. Ternyata Kie sebelumnya tidak menutup rapat, sehingga airnya bocor. Hal ini memicu pertengkaran antara Julia dan Kie yang kerap menyalahkan orang lain dan enggan mengakui kesalahan. Namun di tengah tekanan dan kesadaran akan bahaya, mereka akhirnya berbaikan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tekad baru, berusaha menjaga kekompakan untuk bertahan hidup dan mencapai tempat Nao secepat mungkin. Malam pun mulai menyelimuti dan Julia bersama anak-anaknya menemukan bangkai pesawat tua yang penuh karat. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalamnya, berharap tembok pesawat itu bisa memberi mereka sedikit perlindungan hingga pagi. Di dalam bangkai pesawat, suasana hening terasa berat. Kie mengungkapkan kesedihannya, mengatakan bahwa ia masih sulit percaya sang ayah sudah tiada. Untuk menghibur anak-anaknya, Julia mulai bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Tom. Ia mengenang hari di usia 22 tahun ketika sebagai seorang dokter muda, ia pertama kali merawat Tom yang datang dalam kondisi kritis. Alat selam Tom bocor saat ia tengah meneliti karang laut, memaksanya dirawat di rumah sakit setempat. Julia bekerja selama 3 hari. Seiring Julia bercerita, sekelebat senyum muncul di wajah anak-anaknya, meski kesedihan masih membayangi mereka. Julia melanjutkan ceritanya, mengenang momen ketika Tom setelah keluar dari rumah sakit, tiba-tiba muncul di hadapannya sambil membawa buket bunga berukuran raksasa. Kejutan itu membuat Julia tersipu, dan sejak hari itu mereka mulai berkencan, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga bersama. Ia mengingat bagaimana Tom selalu mengajarkan mereka bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, asalkan mereka mau berusaha lebih keras. Dengan haru, Julia meminta Kie dan Ben untuk terus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan, agar mereka bisa melewati cobaan berat ini. Kedua anaknya mendengarkan, berusaha meneguhkan tekad dan mengingat nasihat sang ayah. Saat Kie sedang buang air kecil di balik semak-semak, tiba-tiba Johnny muncul dan berusaha menyerangnya. Namun, Julia berhasil datang tepat waktu untuk menghentikannya. Di sana, dengan penuh amarah, Julia melampiaskan kemarahannya pada Johnny yang telah menyebabkan kematian suaminya. Keesokan harinya, saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Julia, Kie, dan Ben dikejutkan oleh keadaan tubuh Tom yang kini penuh dengan luka sobek seperti dicabik-cabik oleh binatang buas. Hal ini membuat mereka semakin waspada, menyadari bahwa ada makhluk berbahaya berkeliaran di sekitar mereka, dan mereka tidak bisa lengah. Setelah berjalan cukup jauh di bawah terik matahari, Ben mulai bertingkah aneh. Tubuhnya lemah karena dehidrasi parah, sampai ia tanpa pikir panjang mencelupkan wajah ke genangan air kotor, mengira itu adalah air bersih. Julia dan Kie segera menghentikannya, berusaha menguatkan Ben dan menenangkan diri mereka meskipun situasi semakin berat. Di tengah perjalanan yang melelahkan, mereka menemukan area penuh kursi bekas yang berserakan. Melihatnya sebagai kesempatan untuk beristirahat, mereka menyusun kursi-kursi itu menjadi tempat perlindungan sementara, berharap bisa memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan penuh bahaya ini. Saat malam tiba, Julia terbangun oleh suara aneh di dekat tempat mereka beristirahat. Menyadari ada binatang buas yang mengintai, ia segera membangunkan Kie dan Ben untuk kabur. Mereka berlari ke arah sebuah kapal pengangkut barang dan melihat beberapa awak kapal yang juga panik bersembunyi di dalam kontainer. Julia menyuruh anak-anaknya naik ke atas kontainer itu untuk menghindari serangan binatang itu. Namun ternyata ancaman yang mengincar mereka bukanlah serigala atau hewan besar lainnya, melainkan ribuan kepiting laut yang kelaparan. Kepiting-kepiting tersebut menyerbu kapal dan para awak, dan dalam kekacauan itu, Julia terluka cukup parah di kakinya akibat capit kepiting. Ketika Julia tersadar dari pingsannya, ia mendapati kedua anaknya tak lagi di sampingnya. Dengan perasaan cemas, ia memeriksa kontainer dan sangat terkejut melihat seluruh awak kapal di dalam telah tewas dengan tubuh tercabik-cabik. Tak lama, ia menemukan Kie yang menjelaskan bahwa ia dan Ben baru saja mencari bantuan. Namun karena tidak menemukan siapapun, mereka akhirnya berlindung di kontainer hingga badai reda. Julia yang kakinya masih terluka mencoba menutup luka itu dengan cara membakarnya menggunakan bubuk mesiu untuk mencegah infeksi. Setelah badai berlalu, mereka memanfaatkan persediaan para awak kapal, mengambil minuman dan senjata yang tersedia. Saat memeriksa lebih lanjut,
Julia menemukan walkie-talkie dan berhasil menghubungi Nao. Nao memberitahu mereka bahwa ia sudah cukup dekat dan akan menembakkan suara sebagai penanda lokasi. Okay, we see you. Setelah berhasil menemukan lokasi Nao, Julia dan anak-anaknya segera bergegas ke sana. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, perjalanan mereka sulit karena harus menuruni beberapa tebing curam. Ketika mereka tengah menuruni tebing-tebing tersebut, tiba-tiba terjadi getaran dahsyat yang menyebabkan bebatuan berjatuhan hampir menimpa mereka. Untungnya, mereka berhasil selamat, tetapi Julia terpisah dari anak-anak karena terjebak di antara tebing-tebing tinggi. Dalam situasi itu, Julia memohon kepada Kie untuk segera membawa Ben menuju tempat Nao sebelum air laut kembali. Karena getaran tersebut bisa jadi petanda pergerakan lempeng bumi yang berpotensi membawa bahaya. Awalnya, Kie merasa enggan meninggalkan ibunya karena tidak ingin kehilangan seperti kehilangan ayah mereka. Namun, Julia meyakinkan Kie bahwa jika mereka tetap di sana, mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Dengan berat hati, Kie akhirnya menuruti perintah ibunya dan membawa Ben menuju tempat Nao, meninggalkan Julia di antara tebing-tebing tinggi. Setelah melewati tebing-tebing berbahaya, Kie dan Ben akhirnya sampai di kapal selam milik Nao. Namun, mereka terkejut melihat Nao yang terluka parah akibat diserang oleh seseorang yang mirip dengan Johnny. Penyerang itu berusaha menyerang kapal selam Nao, meninggalkan Nao dalam kondisi kritis. Menyadari bahwa Nao membutuhkan bantuan medis, Kie memutuskan untuk menjemput ibunya, Julia yang seorang dokter. Sebelum berangkat, Ben memberikan gelang miliknya kepada Kie sebagai jimat keberuntungan, berharap ibunya bisa dibawa kembali dengan selamat. Di sisi lain, Julia yang terjebak di antara tebing menyadari bahwa kawanan kepiting kelaparan mulai mendekatinya. Dengan amunisi yang terbatas, Julia menembaki kepiting-kepiting tersebut. Ketika peluru habis, Julia hampir pasrah dan mulai berpikir bahwa mungkin dia akan segera bertemu kembali dengan suaminya. Namun saat itu, Kie tiba-tiba muncul dan kehadiran putrinya membuat Julia menahan sisi lemahnya. Dengan perjuangan keras, Julia berhasil meraih tangan Kie dan keluar dari tebing. Mereka segera bergegas kembali ke kapal selam Nao, berlari dari kawanan kepiting yang terus mengejar. Begitu mereka tiba di kapal selam, Julia dan Kie tak sempat menyelamatkan Nao yang terluka parah. Nao akhirnya menjadi korban kepiting-kepiting yang lapar. Julia menyuruh anak-anaknya segera masuk ke dalam kapal selam, sementara dia berusaha menahan kepiting-kepiting yang terus mencoba menaiki kapal. Julia menembaki kepiting-kepiting itu sekuat tenaga, berharap mereka bisa bertahan dan pergi dari tempat yang mengerikan itu. Setelah Julia masuk ke dalam kapal selam, mereka semua berkumpul dengan perasaan takut saat jutaan kepiting kelaparan mengerumuni kapal selam mereka, berusaha untuk masuk. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba ombak raksasa datang. Getaran dahsyat telah menyebabkan dataran yang sebelumnya kering kembali tenggelam ke bawah permukaan laut. Ombak besar itu menabrak kapal selam, membuatnya berputar-putar tak terkendali di dalam air. Di tengah kekacauan tersebut, Julia mulai terlelap dalam sekejap, dan bayangan masa lalu pun muncul di mimpinya. Dia mengingat momen-momen bahagia mereka saat liburan keluarga yang awalnya mereka lakukan untuk merayakan ulang tahun Ben. Kenangan itu yang tadinya penuh tawa dan canda kini berubah menjadi mimpi buruk. Julia merasakan kehilangan yang mendalam, terutama kehilangan sosok suaminya Tom yang begitu dicintainya. Saat itu, Julia sadar bahwa apapun yang terjadi, dia harus bertahan untuk kedua anaknya, walaupun kini mereka hidup dalam dunia yang penuh bahaya. Dengan penuh rasa cemas dan harapan, Julia dan anak-anaknya keluar dari kapal selam. Mereka terkejut saat melihat daratan di depan mereka. Namun keindahan pemandangan itu segera sirna ketika mereka menyadari bahwa seluruh kota telah hancur akibat bencana dahsyat yang baru saja terjadi. Reruntuhan bangunan dan puing-puing memenuhi area yang dulunya ramai. Jelas bahwa kota ini baru saja tenggelam ke dasar laut, meninggalkan hanya sedikit jejak kehidupan. Julia merasa sedih dan terharu, menyadari bahwa mereka adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan ini. Mereka bertiga berdiri di tengah puing-puing, menyadari betapa berartinya kehidupan mereka dan betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Meski kehilangan banyak hal, Julia bertekad untuk melindungi anak-anaknya dan membangun kehidupan baru dari awal. Dengan semangat yang baru, mereka melangkah ke depan, bersatu dalam harapan dan keberanian, meskipun masa depan mereka tidak pasti. Film pun tamat. Sekian.